Halo. Jadi kenalin aku Rasi. Di sini aku mau ngebaca kotak 1 tahun UNER. Sebenarnya 2 semester, tapi karena sebentar lagi UAS, aku pengen balik reflashback again about apa aja yang udah aku lakuin selama 1 semester ini. Mari kita lihat lebih banyak. Kayaknya ya kegiatan lumayan banyak. Beberapa hal tentang ekskras juga lumayan banyak. Jadi for your information, I have one ekskras yang sangat berkesan banget. Jadi kita baca satu-satu. Pertama, akhirnya setelah ditolak Winsuka 2 kali, ditolak Undip di jurusan yang sama, dan ditolak UGM, aku diterima sepenuhnya di UNER, jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan. I like this. Karena momen perjuangan sebelum kuliah itu sangat luar biasa. That's why sampai sekarang aku ingin selalu bersyukur pada hal-hal kecil yang udah aku jalani dengan nulis ini. Aku kemarin bisa selesaiin masalah antara anak tit dengan tit. Aku dapat apresiasi dari mereka karena jadi komting yang baik. Jujur dalam 1 semester ini aku udah nyaris pengen berhenti jadi komting 5 kali. Tapi ada beberapa momen yang akhirnya sekarang aku udah yakin aku ingin melanjutkan sebagai teman-teman komting. Kalau yang ini jangan deh. Yang ini agak sensitif dan agak membuka informasi rahasia, jadi tidak akan saya baca. Aku akhirnya bisa menyimpan perasaan ke titik-titik apa adanya. Jadi sebelum ini aku orangnya tuh biasanya kalau suka sama orang kayak hanya kelebihannya doang, kekurangannya tuh nggak pernah aku terima, dan sometimes mereka pasti yang suka aku duluan, bukan aku yang suka. Jadi ini pertama kalinya aku suka seseorang duluan, dan ya, my ex-crush. Nice try. Oke, aku ikut kegiatan rumah jalanan dari BEM Sosling. Terima kasih untuk BEM Sosial Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Asik banget kegiatannya. Dan ketemu teman-teman keren plus adik-adik lucu Kiawo yang ini banget. Jadi aku tuh dulu pernah kalau waktu masih di Ambon tuh sering banget berpartisipasi dalam acara-acara mahasiswa, community service, pengabdian masyarakat. Dan ketika aku ikut hal-hal seperti ini tuh rasanya kayak ngasih kesan balik ke aku yang dulu kecil dan disayangi sama kakak-kakak mahasiswa. Now I'm a mahasiswa. Oke, sebentar lagi aku jadi mahasiswa di UNER. Asik, di UNER ada danau yang indah. Nah, ini ada satu hal yang buat aku jatuh hati sama UNER, terutama itu adalah danaunya betulan seindah itu. Biasanya 1 minggu terakhir, biasanya kan kalau Sabtu Minggu itu kita libur kelas. Kalau aku nggak ada kegiatan, aku pasti ke danau. Entah naik pakai Gojek karena kampusku di kampus B, dan kemudian ke kampus D. Itu beneran lihat danau tuh adem banget. Aku suka warnanya hijau gitu kan. Mungkin yang paling adem ya selama ini adalah ke UNER, yang paling murah juga tentunya. Kemarin tanggal 21 Oktober aku confess my feel to him. 21 Oktober. Tepatnya 20 Oktober sih, karena 21 Oktober itu aku ketemu dia, itu 1 hari sebelum hari ulang tahunku tanggal 22 Oktober, dimana tanggal 21 Oktober itu juga aku lagi nemenin teman-teman dari Untidar University buat tur kampus setelah dari Winsa gitu. Ya, 20 Oktober. Kemarin tanggal 28 September Fortnite aku ngasih bunga mawar biru ke dia. Wah, banyak banget tentang dia ya. Sebenarnya ini aku tulis namanya, tapi nggak mungkin lah aku membaca namanya. Ya, that's thing. Akhirnya aku bisa ketemu dosen yang sekeren Pak Rahmat Yuliawan, dosen data dan pustaka. Jadi beliau ini juga selebgram. Coba deh nanti cari search aja di Instagram tuh Rahmat Yuliawan, pasti ketemu. Beliau ini keren banget dan sangat menginspirasi dosen data dan pustaka kita di pembelajaran dasar bersama atau PDB 90. Beliau keren banget dan aku suka. Beliau sering banget ke luar negeri, oleh karena itu sering jadi inspirasi kami, inspirator terutama. Ini kemarin kita ikut acara Satgas PPKS soal pelecehan seksual. Ini keren banget karena jujur banyak hal yang akhirnya terbuka soal informasi tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual, kemudian tentang informasi bagaimana kalau kita menghadapi kekerasan seksual yang ada di sekitar kita, apa kalau teman kita ada apa yang harus kita tanggapi gitu kan.
Dan yang paling pertama adalah hubungi Satgas UPKS, tapi tentu dengan memperhatikan korban terlebih dahulu, baru kemudian berorientasi pada pelaku. Itu sih yang aku dapat. Selanjutnya akhirnya aku bisa chatan yang agak cukup panjang ke dia. Oke, ini baru akhir-akhir ini deh. Bukan akhir-akhir ini. Maybe 5 days ago. 5 hari lalu kayaknya ya. Aku bahas apa? Aku lupa juga. Tapi aku udah request. That's it. Kemarin aku jadi LO buat LKTI di Festival Qur'ani Winsa, nemenin teman-teman dari Untidar. Nah, ini nih tanggal 21 Oktober, sehari sebelum saya ulang tahun. Jadi bareng teman-teman Untidar di situ, mereka lagi ikut LKTI nasional. Mereka keren banget. Mereka lolos 10 sebagai finalis terbaik. Dan di situ aku bisa nyaksiin perjuangan mereka, dan sekarang kemarin di UNES kalau nggak salah mereka baru dapet juara juga. Keren banget. Terus aku lihat mereka semua berkumpul, aku rasanya jadi ingin ikut LKTI lagi. Nggak pengen LO tapi pengen jadi ikut LKTI-nya. Semoga ya. Selanjutnya, akhirnya aku mutusin lagi buat kembali jadi komting angkatan tanpa alasan dan tanpa tujuan. Aku hanya mau menjalaninya kembali. Jadi kalau teman-teman tahu, aku dulu itu terpilih jadi komting angkatan bukan karena kemauan aku, karena temanku menjebak aku. And then there's a lot of kayak banyak keputusan, kayak aku berulang kali merasa aku nggak pantas, tapi ada ending akhirnya aku merasa pantas juga dan aku pengen menjalaninya secara lebih passionate. Aku ketemu dia pas di tanggal 1 hari setelah aku confess ke dia. Please, aku shock banget. Jadi tadi momen dimana aku nemenin teman-teman buat kampus tour dari teman-teman Universitas Tidar ke Universitas Airlangga kampus C. Nah, di momen itu adalah 1 hari setelah aku confess, tanggal 20 Oktober. Nah, itu aku ketemu dia dan aku shock banget, wajahku shock banget karena I feel like aku gak bakal ketemu dia, aku tidak akan pernah bertemu dia di kampus dimanapun karena dia orang yang sangat sibuk. Begitu pula dengan aku, dan kita tidak akan pernah bertemu, dan 1 hari setelahnya malah bertemu, dan itu nyebelin sih, lucu, sumpah itu lucu banget. Aku mutusin buat novel tentang judulnya ini. Jadi karena ini masih lagi dibuat, aku belum bisa bilang judulnya dan tentang apa, tapi yang jelas fokusnya ada dia mungkin ya, tapi nggak banget. Lebih fokus ke tentang seorang perempuan yang dilematis antara cita-cita dan cinta. Ini based on true story, tapi bukan my true story ya. About my special person in my life. Pokoknya nanti kalau jadi aku bakal kasih tahu novelnya gimana. Aku bisa lihat kampusnya yang indah banget sama bunga tabebuya yang mekar di November. Aku bangga punya kampus indah ini. Jadi istilahnya itu keinginan terdalamku adalah aku tuh pengen punya kampus yang indah. And then Universitas Airlangga seindah itu. Di bulan Agustus sama November dimana bunga-bunganya mekar itu sumpah bagus banget. Dan kemarin seindah itu. Kayak bunganya 10 November itu kan hari pahlawan ya. Jadi ketika bunganya mekar itu feel-nya like mereka sedang menyambut arwah-arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Aku malah sangat tidak jelas. Oke, then aku bisa ketemu dia di hari Senin kemarin tanggal 20/11/2023. Ini bulan November ya. Ketemu lihat doang. Jadi aku ingat itu di dalam kelas. Aku lagi ngobrol sama temenku. Terus si manusia ini lewat di depan pintu. Kayaknya dia nggak lihat aku sih. Kita yang mulai keluar, jadi kita yang tahu ada dia lewat. Dia pakai masker dan ya emang dia semanis itu. Ya, emang anak remaja tuh alay banget ya kalau suka sama orang. Ini amat aku bisa tertawa. Lucu banget aku mah. Hari ini aku terpilih jadi ketua angkatan alias komting, dan salah satu harapanku di masa SMA terkabul. Jadi emang waktu kelas 11 tuh aku berharap ya, waktu aku nargetin UGM dan aku ingin adalah aku pengen jadi ketua angkatan. Kayaknya seru aja gitu kan. Tapi setelah gap year, aku pikir aku menjalani manusia biasa aja, tapi malah dijebak temanku ketika acara ospek untuk jadi ketua angkatan, dan that's okay. Oke, ini menarik banget. I participate on community service di TBM Surabaya dan ketemu adik-adik lucu yang punya semangat belajar tinggi. Jadi kemarin tuh anak-anaknya suportif banget ya ketika kita ikut Pengmas ospek.
Mereka tuh bener yang kayak asik banget. Pokoknya di situ kita sempat buat teater kecil-kecilan tentang Timun Mas, dan kita mempertanyakan sebenarnya Timun Mas itu pesan moralnya apa sih? Karena bukan nggak ada, tapi beneran dilematis banget kalau lihat pesan moralnya Timun Mas. Next, Pak Yunus, ini dosen waliku, ngasih tawaran buat magang di semester 3 nanti di rektorat. Aku jadi mau belajar keras buat jadi pustakawan. Jadi sekarang aku punya cita-cita baru, pengen jadi pustakawan. Why? Because menarik aja. Beberapa cita-cita dan keinginan kan nggak kayak soal tujuan yang berlebihan, tapi karena memang itu menarik. Nah, akhirnya aku ketemu dosen waliku, Pak Yunus. Beliau sebaik itu mau ngasih advice ke aku soal akademik. Jadi aku itu punya guru favorit di masa SMA, namanya Pak Yunus juga. Beliau itu pembimbing aku, dan aku sekarang punya dosen wali yang sebaik Pak Yunus. Ya, aku hanya berharap hal-hal baik ke depannya sih. Semoga aku bisa belajar lebih banyak pada setiap kesalahan atau hal-hal baik yang terjadi di dunia kuliah. Di dunia kuliah aku bisa jadi pribadi yang lebih rapi dan terorganisir. Apa sih? Oh ya. Jadi memang kalau teman-teman tahu, aku tuh dulu anaknya cukup berantakan ya. Tapi sejak aku masuk di ilmu informasi dan perpustakaan dan dunia kuliah, rasanya kalau kamarku nggak rapi tuh pengen banget gitu. Dan next, akhirnya selesai juga tugas TTA aku sebagai panitia perkap. Agak bikin capek tapi nggak apa. Oke, jadi TTA itu tahu-tahu acara, itu acara kayak semacam prodi dari Hima, dan aku daftar ke panitiaan. Itu agak capek ya karena aku daftar perkap, dan disitu kebetulan aku cewek sendiri. Kadang agak dilematis, kayak you wanna do something but they feel like kamu cewek udah jangan nyuruh yang cowok aja. But sometimes itu kayak, dulu kan memang aku juga terbiasa ngangkat-ngangkat gitu kan, tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi jadi perkap itu asik sih, kamu bisa ngeliat latar belakang apa yang terjadi di belakang layar, dan kamu bisa dapat satu pandangan baru tentang kepanitiaan di organisasi. Karena selama ini aku ikut juga perkap waktu SMA juga sering, tapi lebih seringnya humas, kemudian sekretaris itu paling sering ngurus surat-surat yang dimana kita kerjanya sebelum acara dan setelah acara. Setelah itu ketua pernah beberapa kali ketupel, tapi nggak terlalu yang hektik banget sih. Dan ini momen pertama kali kepanitiaan aku ngambil perkap di mahasiswa. Oh ya, KTP ku akhirnya ketemu. Jadi KTP ku tuh pernah hilang di awal Juli ketika pertama kali aku mendarat di Bandara Juanda, dan aku waktu itu langsung nangis, tapi aku nggak kasih tahu siapapun. And then November kemarin aku dihubungi sama pihak bandara kalau KTP ku kelihatan, dan wah itu sangat bahagia sekali. Ini aku join jadi relawan Goroba Jatim di bawah naungan kitabisa.com. Jadi ada namanya Gorontalo Baik, itu adalah kayak semacam komunitas relawan, pusatnya di Gorontalo, dan itu bisa dari manapun karena tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini juga naungan di bawah kitabisa.com. Goroba Jatim, aku pernah sekali turun lapangan dan itu beneran ngasih insight yang luar biasa. Tapi aku sendiri divisi penulis sih, jadi kadang jadi, kadang enggak. Yang kedua, aku bisa ngechat lagi sama dia tanggal 25/11/2023. Ini agak memalukan sih. Ada satu kejadian yang agak memalukan karena apa ya kalau diceritain. Aku kan confess sama dia itu lewat email. My ex crush itu lewat email. Dan aku nggak sadar, jadi ketika tanggal 2 Desember aku buka emailku, terkirim bagian terkirimnya karena aku mau buka ada acara invitasi email gitu kan. Terus aku lihat yang terkirim tuh jadi ada 2 email. Satu yang pertama yang confess ke dia, sama yang kedua itu email puisinya aku tentang dia, tapi nggak niat aku kirim karena kayak apa sih, alay banget gitu, kayak it's too dramatic, terlalu melankolis banget, yang ya alay banget kalau untuk era zaman sekarang itu alay gitu kan. Itu terkirim sama dia di tanggal 24 November, dan di tanggal 25 November aku mencoba untuk menghubungi dia karena pengen tahu banyak soal kedutaan lah ibaratnya gitu. And then satu hari setelah email itu terkirim dan aku tidak sadar, ya udahlah. Aku ketemu dia di pameran kearsipan daerah tanggal 30/11. Kearsipan daerah.
Oke, tanggal 30 November. Ya, lucu sih. Then, aku ikut kegiatan Tour de Tolerance ini dari FISIP juga, BEM keagamaan. Kegiatan untuk muter di 6 rumah ibadah agama dan 1 kepercayaan di Surabaya. Asik, dan aku jadi tahu banyak soal rumah ibadah, dan itu pertama kali dan itu asik banget. Dulu tuh aku punya keinginan buat muterin rumah ibadah gitu kan, dan kemarin karena melalui BEM keagamaan fakultas itu aku bisa ngerasain itu benar-benar satu insight yang luar biasa. Lagi ada 1 kepercayaan, apa ya namanya, aku lupa. 1 kepercayaan itu bagus banget dan ada nuansa kejawennya, entah secara apa aku juga lupa secara pasti. Dan yang paling satu quotes yang aku suka adalah dari bapak-bapak yang di beragama Buddha itu adalah, hidup ini harus menghidupkan hati nurani, karena hati nurani itu datang dari Tuhan dan mematikan hati kedua seperti keegoisan. Hati nurani itu datangnya dari Tuhan. Ini sisa beberapa, dan ini baru aku tulis juga. Yang terakhir aku magang di, ya ini aku sekarang lagi tahap untuk magang di semester 1, lumayan lah. Terus ini ada 4. Pertama, kemarin aku bisa talk show bareng kakak-kakak UITM Malaysia. Jadi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga itu bekerja sama dengan UiTM Malaysia, dan kemarin aku berkesempatan buat ngobrol sama mereka, kayak mirip acara talk show gitu. Jadi hostnya terlalu tinggi banget ya kalau jadi host, tapi ibaratnya sejenis itu, dan itu beneran pengalaman yang menarik karena aku tuh selalu berharap aku bisa ngobrol sama teman-teman yang lagi exchange, dan aku dikasih kesempatan itu sama dosen. Itu beneran yang asik banget. Kedua, aku dapat project bareng dosen. Ini project kayak penulisan gitu. Thank you Bu. Aku jadi bisa mengisi waktu liburku nanti karena liburku tidak ikut pulang. Kedua, aku juga dapat project dari ini juga sama. Yang ketiga, aku bisa lepasin masa lalu. Kok bisa ya terakhir banget. Intinya, the last paper tell why aku mutusin buat belajar mengenal diri sendiri, belajar buat tahu apa yang harus aku lakukan ke depannya. Kayak banyak hal yang ternyata ada luka-luka di dalam diri yang gak pernah aku sadari. Jadi dengan menyadari aku bisa melepas masa laluku, barulah aku bisa menjalani masaku hari ini. Kadang tuh bukan kita gak memaafkan orang di masa lalu, atau kadang kita gak maafin diri sendiri, kita hanya belum lepasin aja. Gak tahu apa bedanya, tapi yang jelas aku rasa seperti itu. Dan next semester lagi akan aku baca lagi dan aku berharap aku juga bisa lepasin dan maafin hal-hal dalam diriku. Jadi yang agak nyebelin adalah ketika idealismeku bertemu dengan kenyataan, dan pada saat itu aku harus belajar antara buat memaafkan orang-orang yang di masa lalu udah mematahkan idealismeku, sekaligus memaafkan diri sendiri yang terpatahkan oleh idealis itu sendiri, dan itu butuh waktu. Dealingnya itu sangat lama, termasuk tentang perasaan terhadap seseorang juga. But at least aku belajar banyak 1 semester ini, dan aku nggak nyangka udah sampai di titik ini. Dan ini akhir tahun, ini 27 Desember kita UAS. Aku selalu naruh banyak note di depan meja belajarku biar aku ingat. Aku orangnya hanya beberapa hal kecil yang aku ingat, dan aku banyak melupakan sesuatu. I don't know why, tapi yang jelas satu ingatan paling kuat dari aku adalah ingatan masa kecil. Maybe because childhood is the best time for us. And then itu aja sih buat 1 semester aku di Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Kalau banyak tentang dia ya maaf ya. Memang sepertinya aku suka mengenang, tapi nggak apa-apa, itu asik. Pengalaman 1 semester yang sangat colorful dengan teman-teman yang sangat suportif, luar biasa. Ketemu kelas yang sekeren itu juga, yang seadem, kalem,
ya meskipun orangnya aslinya gak kayak gitu sih, tapi at least aku suka ketenangannya dia, itu aja sih. Ya aku udah keras ya, keras, tapi it's okay. Dan mari kita sambut semester selanjutnya, kita sambut lagi hal-hal baru yang ada di semester selanjutnya, kesempatan-kesempatan baru, euforia-euforia baru, dan hal-hal baik baru di next semester. Semoga Unair memberikan hal luar biasa lainnya. Thank you, sampai jumpa lagi. Ya, apa sih?